Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem pneumatik pada screw press dengan anggota kelompok yaitu yang pertama Miftahuddin, yang kedua AM Fikri Hedrian, yang ketiga Muhammad Farel, yang keempat Muhammad Sueb Al-Habib, yang kelima Rio Pratama. Dosen pengampu yaitu Pak Ari Kurniawan M.Com. Dan yang akan mempresentasikan yang pertama yaitu Miftahuddin. Baiklah, untuk tugas perintah kelompok 2 sistem pneumatik pada screw press. Yang pertama yaitu ada 4 screw press. Yang kedua, daya dorong silinder 30 kg. Yang ketiga, bikin katup 5/3, maju dikit-dikit. Proses tidak boleh kekurangan angin sampai 3 jam. Yang keempat, tentukan kapasitas tangki yang cocok agar per 3 jam hanya satu kali pengisian saja. Pengertian screw press. Screw press adalah mesin press ulir yang menggunakan mekanisme ulir berputar untuk menekan material, memisahkan cairan seperti minyak dari buah sawit dari padatnya atau memampatkan material. Bekerja dengan ulir yang berlawanan arah untuk menciptakan tekanan tinggi dan mendorong material keluar. Cara kerja mesin screw press kelapa sawit yaitu yang pertama, pemasukan bahan. Buah sawit yang dilumatkan oleh digester kemudian dialirkan ke dalam mesin screw press melalui corong masuk hopper screw press. Jadi, buah yang sudah dilumatkan dari digester kemudian dia akan dimasukkan ke dalam press ini, mesin press melalui corong hopper ini. Dan selanjutnya cara kerja yang kedua yaitu proses pengepresan. Motor listrik menggerakkan puli yang terhubung dengan gear regulator melalui sistem kopling. Putaran ditransfer ke poros utama yang menggerakkan worm screw. Kedua worm screw berputar dengan arah berlawanan, menciptakan tekanan yang kuat pada buah sawit. Lalu dipres dengan tekanan tinggi untuk mengeluarkan minyak secara maksimal. Cara kerja mesin screw press yang ketiga yaitu pemisahan minyak. Minyak kasar yang terpisah akan mengalir keluar melalui celah-celah lubang pada dinding silinder, press gauge, dan dikumpulkan. Jadi, buah yang sudah dipres melalui ulir tadi, minyak kasarnya dia akan keluar melalui lubang-lubang press gauge ini. Ini contoh lubang saringannya, dia akan keluar dan turun ke bawah dan dikumpulkan. Ini contoh press gauge-nya. Selanjutnya cara kerja mesin screw press yang keempat yaitu keluaran ampas. Ampas, fiber dan biji not terdorong ke ujung dan keluar sebagai press cake. Jadi buah sawit tadi kan dimasukkan ke dalam mesin screw press dan dia akan keluar melalui ujung di kone ini, di kon. Ini namanya kone. Dia akan keluar melalui sini, ampas-ampasnya. Selanjutnya, cara kerja yang kelima yaitu pengaturan tekanan. Tekanan diatur oleh kon atau adjuster di ujung screw press untuk mendapatkan hasil minyak yang optimal. Jadi, dia akan menekan sistem pneumatiknya akan bergerak. Jadi, kon ini atau adjuster ini akan maju ke sini, lalu dia ulir-ulirnya tadi bergerak berlawanan untuk menciptakan dorongan dorongan pada buahnya dan buah akan terdorong keluar ke sini dan akan mengepres dan ampasnya akan keluar melalui kon. Sekian dari saya, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh
AM Fikri Hendrian. Perkenalkan, nama saya AM Fikri Hedrian. Saya dari kelompok 2 dengan NIM 240621401027. Di sini saya akan menjelaskan komponen pneumatik yang ada di screw press. Pertama itu ada komponen udaranya, air supply system. Komponen pneumatik ada air supply system. Di situ ada kompresor udara sebagai sumber udaranya. Ada juga air reservoir tank, itu tangki, tempat penyimpanan udaranya. Ada FRL unit. FRL unit itu filter, regulator, dan lubrikator. Kalau filter itu dia tempat penyaringan air dan kotoran yang terbawa oleh udara. Kalau regulator itu bukan tempat. Regulator itu sebagai pengatur tekanan udaranya. Jadi kalau misalkan tekanannya mau diperbesar, itu bisa memutar ke kiri, ke arah kiri, berlawanan berlawanan arah jarum jam. Misalkan mau memperkecil tekanannya, itu bisa diputar ke kanan. Di sini juga ada valve dan kontrol. Valve-nya kita menggunakan katup 5/3. Alasan memakai katup 5/3 adalah katup ini lebih cocok untuk katup ini cocok untuk sistem kerja yang maju sedikit demi sedikit. Proses penahanan posisinya itu dia ada 3 posisi. Yang pertama posisinya tuh maju, berhenti, dan mundur. Jadi sesuai yang perintahnya itu diperintahkan di soalnya itu dia maju sedikit demi sedikit. Jadi katup 5/3 ini sangat cocok untuk soal ini. Dan itu juga operasinya itu manual. Ini tuas manualnya, dua ke ini kanan dan kiri. Dan itu ada juga flow control valve. Flow control valve itu dia sama kayak one way, mengatur kecepatan gerak, atau bahasa lainnya tuh one way. Di sini juga menggunakan akuator pneumatik double acting, dan di sini juga ada muffler peredam saat angin keluar dari exhaust. Yang ini mufflernya yang di samping angka 5 dan 3 yang mengarah keluar dari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Spesifikasi komponen. Pertama ada diameter piston. Gaya yang dihasilkan oleh piston dihitung dengan rumus F sama dengan P kali A. Kita dapat mengatur ulang rumus tersebut untuk menemukan diameter D yang diperlukan. D 4 kali F N kali P menggunakan nilai F 294.3N dan P 6 kali 10 pangkat 5 PA. D 4 kali 294 kali 3N N kali 6 kali 10 pangkat 5 PA. D sama dengan 0,006248 M pangkat 2. Hasilnya D 0,02499 M. Nilai ini setara dengan sekitar 25 mm. Diameter piston standar yang tersedia secara komersial biasanya 25 mm atau lebih besar. Langkah struknya 100 mm direkomendasikan oleh Google. Penentuan kapasitas tangki. Data aktuator diameter silinder 25 mm, struknya 100 mm, waktu kerja 3 jam, jenis akuatornya double acting, tekanan kerja diasumsikan 6 bar. 1. Luas penampang silinder A ND pangkat 2 4, A sama dengan 3,14 kali 0,025 pangkat 2 4, A 0,025
0,00049 M pangkat 2. 2. Volume udara per langkah. P sama dengan A kali L. P sama dengan 0,00049 kali 0,1. P sama dengan 0,00049 M pangkat 3. 3. Volume udara per siklus double acting. P siklus 2 kali 0,00049 P siklus 0,00098 M pangkat 3. Konsumsi udara pada kondisi normal P FA P siklus P absolut. PFA sama dengan 0,00098 kali 7. F per A sama dengan 0,000686 M pangkat 3 per siklus. 5. Mesin screw press beroperasi terus menerus selama 3 jam. Jadi selama 3 jam hanya satu kali press maju dan mundur. 6. Total konsumsi udara selama 3 jam. P total sama dengan 180 kali 0,000 686 Pi total 0,123 M pangkat 3. Kesimpulannya, untuk kapasitas tangki yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kerja adalah 600 liter sampai 800 liter. Lanjut ke diagram skematik. Dari kompresor lanjut ke tangki ke air service, terus air service ke valve 5/3 dan lanjut ke one way, masuk ke sini terus balik lagi ke sini ke one way. Jika katup ini dipencet, maka aliran ini pindah ke sini menuju sini untuk mendorong piston keluar. Terus jika ingin berhentikan di tengah, pencet ini biar balik ke tengah dan pistonnya akan di tengah tetap. Jika pencet tuas yang di kanan, aliran angin yang dari air service ke sini menuju one way yang di kanan, terus akan menuju ke piston, membalikan piston ke belakang. Alirannya akan ke sini. Dan jika pencet di tengah, kembali ke awal. Di sini selanjutnya ada komponen. Yang pertama ada kompresor, yang kedua ada FRL, filter, regulator, dan lubrication. Di sini ada valve 5/3, ada one way, ada tangki, selang dan fitting, dan akuator double acting. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Saif Al-Habib di bagian troubleshooting. Yang pertama ada tekanan udara tidak stabil. Gejalanya yaitu tekanan pada pressure gauge naik turun, tekanan silinder tidak konsisten, hasil pengaplikasian tidak merata. Penyebabnya ada kebocoran pada selang, fitting atau sambungan, regulator tekanan rusak atau tidak terkalibrasi, suplai udara dari kompresor tidak stabil. Tindakan perbaikannya yaitu periksa dan kencangkan sambungan pneumatik, ganti selang atau fitting yang bocor, setel ulang atau ganti pressure regulator. Pastikan kompresor bekerja pada tekanan standar. Selanjutnya yang kedua ada silinder pneumatik tidak bergerak atau gerakan lemah. Gejalanya yaitu silinder tidak maju atau mundur, gerakan silinder lambat atau tersendat. Penyebabnya yaitu tekanan udara terlalu rendah, seal silinder aus atau bocor, katup solenoid tidak bekerja normal, filter udara tersumbat. Tindakan perbaikannya yaitu ada cek tekanan kerja sesuai spesifikasi, ganti seal silinder yang aus, bersihkan atau ganti solenoid valve, bersihkan filter pada FRL atau filter regulator lubrikator. Selanjutnya yang ketiga ada respon katup solenoid terlambat. Gejalanya silinder terlambat merespon sinyal, delay saat start atau stop sistem. Penyebabnya yaitu tekanan
tegangan listrik ke solenoid tidak stabil, kontaminasi debu atau oli pada katup, pelumasan udara tidak optimal. Tindakan perbaikannya yaitu periksa kabel dan suplai listrik solenoid, bersihkan bagian dalam solenoid valve, pastikan lubrikator bekerja dengan baik. Yang keempat, udara keluar terus dari exhaust valve. Gejalanya terdengar suara udara bocor terus-menerus, konsumsi udara meningkat. Penyebabnya ada sel katup rusak, valve macet akibat kotoran, silinder mengalami internal leaks. Tindakan perbaikan. Yang pertama, ganti sel katup, bersihkan atau ganti valve, lakukan pengecekan kebocoran internal silinder. Selanjutnya yang kelima ada tekan screw press tidak maksimal. Gejala hasil pengoperasian tidak optimal, tekanan silinder tidak mencapai set point. Penyebabnya regulator tekanan disetel terlalu rendah, air leak pada sistem pneumatik, silinder tidak sesuai spesifikasi beban. Tindakan perbaikannya ada set ulang regulator tekanan, eliminasi kebocoran udara, evaluasi kapasitas silinder pneumatik. Dan yang terakhir, yang keenam, sistem pneumatik overheat atau terlalu panas. Gejalanya selang pneumatik terasa panas, penurunan performa sistem penyebabnya kompresor bekerja terus-menerus, gesekan berlebih akibat pelumasan kurang, beban kerja melebihi kapasitas sistem. Tindakan perbaikannya ada lakukan jeda operasi, periksa sistem pelumasan, dan sesuaikan beban kerja screw press. Sekian, terima kasih. Baiklah, sini saya Rio Pratama akan menjelaskan jenis perawatan mesin skru. Jenis perawatan harian setiap hari. Operasional, perawatan harian berfokus pada pemeriksaan visual cepat dan tugas-tugas rutin sebelum dan sesudah digunakan. Satu, pemeriksaan level oli. Pastikan level oli pada kompresor udara jika ada pelumasan oli dan pelumasan inline berada pada level yang benar. Dua, pengurasan kondensat, kuras air, uap kondensat dari tangki penerima udara dan filter atau separator air mencegah korosi dan kontaminasi pada sistem. Tiga, pemeriksaan kebocoran. Periksa seluruh selang, sambungan fitting, dan komponen pneumatik secara visual dan dengan mendengarkan suara untuk mendeteksi kebocoran udara. Empat, pemeriksaan filter udara. Periksa filter udara masuk dari kotoran atau penyumbatan, bersihkan jika perlu. 5, pemeriksaan fungsi kontrol. Pastikan semua kontrol termasuk tombol start atau stop dan pemotongan otomatis auto cut off berfungsi dengan baik. 6, pembersihan eksterior. Jaga kebersihan bagian luar mesin dan komponen pneumatik dari debu, minyak, dan kotoran lainnya. 7, pencatatan abnormalitas. Catat setiap suara, getaran, atau perilaku yang tidak biasa selama pengoperasian. Perawatan mingguan setiap minggu atau 300 jam operasi. Perawatan mingguan melibatkan inspeksi yang lebih mendalam dan penyesuaian kecil. Satu, pemeriksaan ketegangan sabuk. Bila ada, periksa kondisi dan ketegangan sabuk penggerak kompresor. Sesuaikan ketegangan jika diperlukan. Inspeksi filter kontaminasi, periksa filter udara dan filter oli jika ada, secara lebih seksama untuk tanda-tanda kontaminasi parah. 3, pemeriksaan keausan selang. Periksa selang pneumatik untuk tanda-tanda keausan, tekukan, retak, atau kebocoran yang lebih parah. 4, pelumasan tambahan. Terapkan pelumas pada bagian yang bergerak atau titik pelumasan yang ditentukan oleh produsen sesuai rekomendasi. Perawatan bulanan. Setiap bulan atau 500 jam operasi. Perawatan bulanan adalah inspeksi komprehensif yang mungkin memerlukan penghentian mesin dalam waktu singkat. 1, pemeriksaan katup pengaman. Periksa katup pengaman untuk memastikan katup berfungsi. Memeriksa pengukur tekanan. 2, meriksa pengukur tekanan. Pastikan semua pengukur tekanan manometer menunjukkan pembacaan yang akurat dan berfungsi normal. 3, pemeriksaan katup dryness. Periksa katup dryness otomatis atau manual untuk memastikan operasi lancar. 4, pemeriksaan sistem silinder. Pada mesin screw press tertentu, periksa pergerakan cincin bergerak,
movable rings dalam silinder untuk memastikan sinkronisasi dengan putaran ulir. Screw, penurunan kerja pengapresan bisa mengindikasikan keausan pada komponen ini. 5. Pembersihan pendingin. Periksa dan bersihkan pendingin, intercooler atau aftercooler, dengan semprotan udara jika diperlukan untuk memastikan efisiensi pendinginan yang baik. 6. Pemeriksaan torsi. Pemeriksa torsi mur dan baut puli pada kompresor. Kesimpulan, sistem pneumatik screw press membutuhkan pasokan udara stabil. Kapasitas tangki 600 sampai 800 liter, cukup untuk operasi 3 jam. Katup 5/3 membantu menjaga posisi silinder. Perhitungan berdasarkan asumsi operasi dan faktor keamanan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.